Sahabat, temukan amalanmu sendiri untuk menarik rezeki. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan amalan ya sahabat. Nah begini, soal amalan, tentu banyak sekali orang yang mencari amalan untuk tujuan tertentu, untuk hajat tertentu, ya kan? Bahkan di internet, di YouTube, di Google itu banyak sekali orang-orang yang sharing tentang amalan. Baca wirid inilah, baca sholawat itulah, baca amalan inilah, dan seterusnya. Hanya saja sahabat, tidak banyak orang yang semuanya cocok dengan amalan-amalan tertentu tersebut. Nah begini, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda terkait dengan amalan. Amalan ini tidak harus berupa bacaan ya. Anda yang muslim atau non muslim ya tentu punya amalan-amalan tertentu yang masih sekarang Anda lakukan, ya kan? Pertanyaannya adalah, ketika Anda melakukan amalan tersebut, apakah Anda merasa nyaman? Apakah Anda merasa enjoy? Apakah Anda merasakan ketenangan batin? Atau sebaliknya, Anda justru malah semakin runyam hidupnya, Anda malah semakin terpuruk, Anda semakin stres, Anda semakin terbebani dengan amalan-amalan tertentu tersebut. Nah, sebelum saya bahas terkait dengan temukan amalan Anda sendiri, Anda perlu tahu bahwa tujuan dari sebuah amalan itu untuk menciptakan ketenangan di dalam diri kita, ya. Bukan semata-mata untuk berdagang kepada Allah, kepada Tuhan. Bukan semata-mata untuk jual beli kepada Tuhan, ya kan? Seolah-olah ketika Anda melakukan amalan, ya Allah, saya sudah melakukan sholawat ini sekian ribu kali dalam sehari, dan itu sudah saya lakukan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tetapi kenapa hidup saya begini ya Allah? Itu secara tidak langsung Anda sedang mengatur-ngatur Allah, mengatur-ngatur Tuhan, menyuruh-nyuruh Tuhan, ya. Nah, itu sebabnya ketika Anda melakukan sebuah amalan, jangan semata-mata untuk niat Anda adalah untuk mencapai hajat Anda. Bukan begitu. Untuk bisa menemukan amalan sendiri, Anda perlu melakukan amalan itu, lalu Anda rasakan bagaimana rasa yang Anda akses ketika melakukan amalan tersebut. Sebab setiap orang itu punya kecocokan masing-masing terhadap amalan-amalan tertentu. Ada orang yang cocoknya dengan amalan sedekah, ya kan? Ada orang yang cocoknya pakai amalan sholawat. Ada orang yang cocoknya pakai amalan puasa Senin Kemis misalnya. Ada orang yang cocoknya pakai amalan banyak-banyak berbagi, banyak-banyak membantu orang, dan seterusnya. Nah, begitu banyak sekali amalan-amalan yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi tidak semua orang itu cocok dengan semua amalan tersebut. Maka dari itu, Anda perlu tentukan dan temukan sendiri amalan apa yang cocok untuk Anda. Jika Anda sukanya, bagi Anda yang muslim misalnya puasa Senin Kemis, ya sudah, lakukan itu. Tetapi ingat, jangan semata-mata untuk berdagang kepada Allah, tetapi lakukan itu dengan penuh cinta. Saya puasa Senin Kemis karena saya cinta kepada Tuhan. Saya cinta dengan tirakat saya ini, ya. Lalu ketika Anda atensikan pada kerezekian, ya, namun Anda tidak melekat, ya Allah, saya sudah puasa Senin Kemis ini loh ya Allah, maka berikan rezeki yang berlimpah. Jika tidak,
saya marah, seolah-olah seperti itu. Anda boleh kok niat begitu untuk menarik rezeki, untuk menarik keberlimpahan, tetapi ingat, lakukan itu dengan cinta. Bukan semata-mata Anda mengatur-ngatur Tuhan dengan amalan Anda, tidak. Tetapi lakukanlah dengan penuh enjoy. Kalau Anda cocoknya atau sukanya dengan amalan sedekah, ya, saat Anda sedekah rasanya kok senang ya, rasanya kok saya memberi orang itu wah bahagia sekali ya. Nah, Anda lakukan itu kalau misalnya Anda cocoknya pakai itu. Kalau Anda cocoknya pakai sholat duha misalnya, saya ketika sholat duha kok batin terasa tenang ya, saya ketika sholat duha kok batin terasa nyaman ya, saya ketika sholat duha kok ada rasa cinta ya kepada Allah, cinta yang berlebih. Nah, lakukan itu. Atau ketika Anda cocoknya pakai amalan wirid, sholawat misalnya, lalu Anda terasa nyaman batin Anda terasa tenang ketika Anda melakukan wirid itu, iya lakukan itu. Jadi Anda silakan cari mana yang cocok untuk Anda, lalu istiqomahkan. Jangan semuanya Anda berondong ya, karena kalau misalnya semuanya pasti ada titik kejenuhan di situ. Anda silakan pilih salah satu, ya kan? Yang menurut Anda nyaman, menurut Anda bahagia melakukannya, yang menurut Anda itu Anda bisa menikmatinya. Sehingga ketika Anda melakukan satu saja, lalu Anda bisa enjoy di sini, maka batin untuk mengatur-ngatur Tuhan itu tidak akan ada lagi, karena Anda melakukannya dengan penuh cinta. Ya kan? Berlatihlah sahabat untuk beragama dengan cinta. Bukan beragama karena ketakutan, bukan beragama karena jual beli atau berdagang kepada Tuhan, tetapi berlatihlah untuk beragama dengan cinta. Saya melakukan ini karena saya suka, saya melakukan ini karena saya cinta. Saya ingin berbagi energi positif dengan cara apa? Dengan cara mendoakan orang lain, misalnya begitu. Kalau yang Anda suka dan Anda cocok, amalan yang Anda gunakan adalah mendoakan orang lain dengan penuh cinta, ya sudah, lakukan itu. Jadi silahkan, temukan saja sahabat, temukan sendiri amalan Anda, mana yang cocok untuk Anda. Karena setiap orang itu punya kecocokan masing-masing. Bahkan setiap orang pun punya kecocokan terhadap gurunya masing-masing. Pernahkah Anda dulu ketika sekolah, Anda cocok dengan guru fisika yang namanya si Bapak A misalnya, tapi Anda tidak cocok dengan guru fisika dengan nama Ibu B, misal begitu. Jadi semua orang itu punya kecocokan masing-masing, punya kecenderungan, kenyamanan masing-masing. Meskipun tujuannya sama, tapi jalannya berbeda dan caranya berbeda juga. Yang terpenting adalah ketika Anda melakukan, ada perasaan nyaman di situ. Ketika Anda melaksanakannya, ada rasa cinta di situ. Sehingga ketika Anda melakukan amalan bukan merasa terbebani, tetapi Anda benar-benar merasa butuh. Anda merasa ada puncak klimaks kebahagiaan tersendiri di sana. Sehingga kalau misal Anda tidak melakukannya, ada hal yang merasa kurang. Tetapi kekurangan di sini adalah kekurangan bukan karena tuntutan, tapi ada karena cinta di situ. Itu saja sahabat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan Anda bisa temukan jalan amalan Anda sendiri untuk menciptakan kebahagiaan, menciptakan keberlimpahan di dalam kehidupan Anda. Bahkan itu bisa saja menarik rezeki yang tak disangka-sangka tanpa Anda duga sebelumnya. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.